itu adalah kembali ya. Jadi kalau kita punya timbangan itu sering kita pakai ya. Kemudian kita kadang suka nggak sadar ya, terus aja dipakai. Padahal sebetulnya harus sering-sering dikalibrasi ya. Karena kalau tidak dikalibrasi, sebetulnya kita merasa benar padahal salah. Jadi taubat ini semacam kalibrasi, karena pengertian bahasa secara bahasa memang kembali ya. Jadi kadang ada yang konotasinya jadi keliru ketika taubat itu buat orang-orang pendosa saja ya. Padahal karena hidup kita memang tidak terlepas dari kesalahan, selalu harus kembali ya. Jadi bukan otorita bukan untuk yang berdosa saja, apalagi yang nggak berdosa gitu. Yang kita tetap ada jalan untuk kembali. Makanya kenapa Rasulullah menurut sebuah riwayat itu lebih dari 100 kali istighfar sehari. Bukan berarti banyak dosa saja, tapi intinya adalah usaha kita untuk mengkalibrasi ulang tiap hari gitu ya, kalau ada kekeliruan dan sebagainya. Jadi orang yang tidak bertobat seperti itu, punya timbangan yang memang jarang dikalibrasi, sehingga suatu saat kita tidak tahu posisi kita tuh benar atau salah gitu. Karena hati yang mutmainnah adalah hati yang cepat menerima seperti frekuensinya itu terganggu ya, dia cepat kembali. Nah di sini bahasan yang berat sebetulnya, tapi memang kebutuhan kita. Jadi taubat itu memang kebutuhan kita untuk selalu kembali, karena setiap kali jalan tuh bergeser gitu ya. Nah pada saat itu kita coba kembali. Nah di sini ada beberapa riwayat hadis disebutkan di yang tiganya dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hambanya melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang di tengah hutan gitu. Memang ini membantu kita mengilustrasikan suatu saat misalkan kita seorang pengembala gitu ya, banyak domba-dombanya gitu, atau di sini unta gitu. Ketika itu pada hilang semua, kan bingung ya. Sementara dia harus tanggung jawab ke tuannya. Gimana caranya? Di tengah kebingungan itu tiba-tiba untanya ada satu yang kembali misalkan. Wah itu luar biasa senangnya gitu ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Tentu Allah bukan seperti itu ya, tapi mengilustrasikan untuk memudahkan kita. Jadi biasanya segalanya dengan penuh ilustrasi ya. Nah Allah tuh lebih suka daripada orang itu ya. Artinya apa? Terbuka peluang untuk kembali, selalu kembali. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada satu ayat ya di situ disebutkan, andaikan dosamu sepenuh jagat gitu ya. Ya nggak sebesar itu juga sih, tapi andaikan sepenuh jagat sekalipun Allah masih menerima taubatnya, andaikan dia memang bersungguh-sungguh bertaubatnya, kecuali hanya main-main gitu. Di sini pengertian luar biasa. Kalau kita sama orang lain, sama seseorang mungkin tidak termaafkan ya, kesalahan kecil tidak termaafkan, kesalahan besar lebih tidak lagi gitu ya, sehingga udahlah putus pintu maaf gitu ya. Tapi kalau Allah enggak, pintu maafnya selalu terbuka. Dan yaitu dalam kondisi ekstrim, andaikan sepenuh jagat sekalipun andaikan ada orang yang sepenuh jagat sekalipun isunya itu cuma dosa doang gitu ya, tapi andaikan dia mau bertobat, Allah akan membuka pintu tobatnya ya, karena Allah penciptanya sendiri ya, jadi tahu betul karakter dari awal sampai akhir gitu ya. Seperti kita melihat anak kecil atau anak kita ya, yang kita tahu dari kecilnya, kemudian bukan sejelek ya, senakal apapun gitu ya, ketika dia minta maaf, luntur pintu maaf kita. Nah itu sifat Allah, sifat Asmaul Husna yang coba kita
kita adopsi ya untuk kita semua. Yang berikutnya di situ untuk menuntut ilmu berkata Sofwan, sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang datang menuntut ilmu karena senangnya dengan apa yang dituntutnya, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.